Ucup, terima kasih banyak ya. Pertanyaan Ucup ini cukup aneh ya, tetapi tidak ada salah dengan pertanyaan ya. Yang salah adalah orangnya. Ya, jadi gini Ucup. Ketika kau bertanya dari mana Yohanes tahu, Yohanes pertama-tama Yohanes juga mendengar kesaksian dan pernyataan dari Yesus Kristus. Yesus bilang apa kepada Yohanes? Yesus bilang apa kesaksiannya? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, aku berasal dari atas, kata Yesus. Sehingga pernyataan Yohanes berdasarkan inspirasi dari Allah mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Karena berdasarkan pernyataan Yesus, akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Ya, itu pernyataan Yesus. Lagi pula banyak lagi pernyataan dari Yesus yang mengatakan apa? Sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Artinya dia menggunakan sebuah kata di situ namanya bos, bentuk tubi masa lampau ya. Ya, artinya sebelum Abraham itu eksis, aku ini sudah ada. Ya, akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Itu pernyataan dari Yesus Kristus. Sehingga Yesus sangat-sangat jelas, sangat-sangat tegas mengatakan demikian. Rasul Yohanes pun mengatakan demikian. Tidak menjadi sebuah permasalahan, Ucup. Pertanyaan kamu itu, kalau saya balik-balikin lagi, Ucup. Ya, saya balik-balikin lagi gini. Siapa yang menyaksikan, tapi itu akan keluar dari tema. Pertanyaan saya itu simple. Ini kita bicara tentang kealahan ini ya. Dimensinya Jibril, malaikat Jibril itu sama nggak dengan manusia? Silakan Ucup. Oke, baik. Dia bertanya teman-teman, apakah dimensi malaikat dengan dimensi manusia itu sama atau beda? Ya jelas beda. Ya, contoh malaikat munkar nakir. Ya, dia mencatat tentang apa amal baik dan buruk. Nah, ini malaikat dikhususkan dia bisa menembus dimensi dunia. Oke. Habis itu yang bisa menembus dimensi dunia siapa lagi? Malaikat maut. Habis itu siapa lagi? Malaikat Jibril, sang penyampai wahyu. Tetapi ada beberapa malaikat yang tugasnya tidak menembus dimensi manusia. Contoh Raqib dan Atid. Ya teman-teman, mohon maaf. Munkar nakir tadi ya itu dikubur. Yang menembus dunia Raqib dan Atid mencatat amal buruk dan dia mencatat amal yang baik. Jadi ada beberapa ya teman-teman malaikat yang memang menembus dimensi dunia untuk melakukan pekerjaannya. Tidak semua malaikat menembus dimensi dunia ya RK. Jadi seperti itu. Gampang kali gitu menjawabnya. Cuma tadi dari jawaban kamu RK. Coba kamu itu jujur. Yang kutanya tekstual di Bible. Gak masalah bagimu. Masalah bagi orang lain, ya. Bukan pertanyaan saya yang aneh ataupun saya yang aneh, tapi itu adalah pembuktian bagaimana kau membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul berasal dari firman Tuhan. Berarti berasal dari pengakuannya, ya kan seperti itu. Bukan dari kamu, siapa kamu, ya. Kalau kamu adalah orang yang bakal diusir Yesus doang gitu. Yang ku cari itu secara tekstual di Bible, adakah Yesus mengaku, aku berasal dari firman? Tuh. Ada nggak? Terus di mana Yohanes? Di tanggal berapa? Di hari apa? Tahun berapa? Yohanes melihat dengan biji matanya. Ya. Firman itu jadi manusia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kapan? Jawablah, ya. Oke. Nih, ya, kau dengar baik-baik ya, Ucup ya. Kalau kau bertanya Yesus berasal dari firman, itu saya ralat narasi kamu, Ucup. Permasalahannya adalah narasi kamu itu tidak ada dalam Alkitab. Yesus berasal dari firman Tuhan. Itu narasi kamu, bukan narasi Alkitab. Ya. Tetapi di dalam Alkitab mengatakan, dalam Yohanes 8 ayat 42 mengatakan, aku berasal dan keluar dan datang dari Sang Bapa. Sang Bapa itu transenden, sang sumber. Masa firman keluar dari firman? Kan tidak, Ucup. Makanya saya ingin menantang kamu nih, Ucup.
Ya, tantangan saya itu jelas. Coba kamu tunjukkan narasi Yesus keluar dari firman. Ada nggak narasi dalam Alkitab seperti itu? Kau cari bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tidak dapat. Tapi kalau bilang Yesus sebagai sang firman, dia keluar dan datang dari sang Bapa, dia berasal dari sang Bapa, itu ada Yohanes 8 ayat 42. Itu jelas. Lantas bukan cuma Rasul Yohanes kesaksiannya itu. Maria, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di situ berbicara tentang Kristus. Artinya kalau bicara tentang Kristus berarti bicara tentang praeksistensi Kristus sebelum kekekalan masa lampau, Cuk. Yang menjadi pertanyaan saya, tadi kan kau bilang dimensinya berbeda. Ketika Allah ingin menyampaikan firman-Nya, dia melewat Jibril kan? Nah, Jibril ini kan dimensinya berbeda dengan manusia. Makanya coba kau perhatikan di dalam surah Maryam ayat 17, coba Ucup. Surah Maryam ayat 17 di mana dalam tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan Jibril itu ya datang dalam rupa manusia. Berarti ada materi yang dipakai, sarana yang dipakai. Betul ke tidak? Ada sarana yang dipakai. Coba kau jawab. Kena ini kamu. Baik. Ya, ayat yang kau bawa fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassalaha basyaran sawiyya, kan kayak gitu. Jadi di situ malaikat Jibril berubah menjadi manusia yang sempurna. Oke? Udah ku bilang dari penjelasan di awal ya, yang bisa menembus dimensi dunia itu malaikat tertentu. Contoh malaikat Jibril, Munkar Nakir, malaikat maut yang bakal cabut nyawa kau. Kan gitu. Itu adalah malaikat-malaikat yang bisa menembus dimensi dunia karena pekerjaannya. Oke? Nah, untuk masalah malaikat, ya itu nggak usah heran RK, ya. Karena malaikat bukan Tuhan. Kau mau menyamakan firman jadi manusia, Tuhan jadi manusia. Beda, itu adalah malaikat yang menjelma. Oke? Jadi jangan kau samakan pula nanti Tuhanmu dengan malaikat yang kami yakini. Ya, lebih baik kau sembah malaikat aja, nggak usah sembah Tuhanmu. Nah, terus kamu tadi menantang aku katanya, carikan narasi bahwa Yesus firman yang dari Yesus itu manusia dari firman, kata kamu. Begini RK, ya, yang mengatakan Yesus itu dari firman bukan Islam, tapi Kristen dan Katolik. Ya. Maka dari itu kamu yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa Yesus berasal dari firman, mana pengakuannya. Makanya ku pertanyakan, bukankah Yesus dikatakan oleh Kristen maupun Katolik dia adalah firman? Bukan kami yang Islam mengatakan seperti itu, bukan. Maka dari itu kamu sebagai Katolik wajib untuk membuktikan di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Kok malah ke saya? Gak nyambung. Ya, gak nyambung gitu ya kawan. Silahkan tuh. Apa yang kamu mau kritik lagi? Oke, jadi memang narasi firman berasal dari firman itu memang tidak ada dalam Alkitab. Ya. Narasi firman dari firman itu tidak ada dalam Alkitab. Ya. Coba kamu cari, memang nggak ada. Tetapi narasi di dalam Alkitab Yohanes 8 ayat 42, yaitu firman, yaitu Yesus, aku keluar dan datang dari Sang Bapa. Nah, itu ada. Itu ada, Ucup. Tetapi narasi yang kau buat, yang kau bangun, opini yang kau bangun itu tidak ada. Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan, Ucup. Kipasmu, Ucup, bunyi itu. Oh, kipas ya. Ya udah. Oke, lanjut dulu. Oke, makanya pakai AC. Ya ini AC. Kacau kau ini. Ya, jadi Ucup, kan tadi kamu sudah bilang nih Pak Ustadz, ya, dimensinya Jibril berbeda dengan dimensinya manusia. Sekarang Jibril mengambil rupa manusia yang sempurna dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya kan? Saksinya siapa? Betul. Saksinya Maria, kan gitu.
Nah, sekarang ketika firman menjadi manusia, saksinya adalah Maria. Kena kau di situ. Ya kan? Nggak nyambung. Ya nyambung, justru ini nyambung Ucup. Ya kan? Ketika Jibril mengambil rupa manusia, kau bilang saksinya Maria. Ketika firman menjadi manusia dan diam di antara kita, sabdanya menjadi manusia, ya, saksinya saya juga bilang adalah Maria. Nah, kenapa kau nggak percaya? Kau percaya Miriam, saya percaya Maria. Coba gimana itu tuh, Cup? Padahal Lah, dimensinya berbeda. Malaikat Jibril, kawan, ya, itu malaikat, ya, bukan firman. Ingat, ya. Cup. Oke, sinyal. Oke. Aku. Jadi, yang namanya malaikat Jibril itu malaikat, bukan firman. Nggak nyambung, udah ku bilang kau kagak nyambung. Kalau malaikat menjelma jadi manusia bisa. Kami yakini itu ada dalam Islam. Malaikat Jibril itu malaikat, bukan firman yang jadi manusia. Kacau. Nggak nyambung, paman. Iya, terus tadi kata kamu. Lah, itu kata kamu secara tertulis tidak ada. Yesus mengaku bahwa dia berasal dari firman. Kalau begitu kagak usah kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Gak usah. Kena kau di situ. Sedangkan dia nggak ada ngaku dan kamu pun akui di Bible nggak ada tekstualnya kayak gitu. Nah, cuma kau bawa Yohanes 8 nomor 42 tadi yang kau bacakan samaku. Nggak ada hubungannya dengan firman. Kata kamu kalau yang nggak ada, berarti selama ini Oten, Kristen, Katolik itu dusta dalam segala hal. Iya, mengatakan kepada kami Yesus itu berasal dari firman. Yesus itu adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Kalau nggak ada pengakuan Yesus, batal semua, dusta semua kalian berarti. Satu pertanyaan kok RK ya. Karena masalah ketuhanan ini aku ngupasnya satu-satu. Aku mau tanya dulu, Nita, pertanyaan tambahan. Sepakatkah kamu jika Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi ini itu maha adil? Oke? Silakan. Oke, terima kasih Ucup. Nah, ini Ucup udah falasi nih. Makanya saya bilang Ucup kalau udah filsafat udah falasi di sini Ucup. Firman itu kan tidak terlihat. Malaikat Jibril itu kan dimensinya juga tidak terlihat kan? Dimensinya berbeda dengan manusia. Jibril membawa firman-Nya Allah. Ya kan? Ketika Jibril membawa firman-Nya Allah dan firman itu tidak terlihat. Lalu saksinya adalah Maria. Miriam ya, bukan Maria ya, Miriam. Ya kan? Itu kan dimensinya berbeda. Makanya Jibril harus datang menjadi rupa manusia yang sempurna dalam Ibnu Katsir itu kan. Surah Maryam ayat 17. Agar terlihat, agar nampak. Nah sekarang hal dan saksinya adalah Miriam. Ya kan, nangkep gak Cup, Pak Ustadz? Ya, saya harap Pak Ustadz nangkep nih. Kita diskusi sehat nih. Ya, bukan mencari pembenaran masing-masing ya. Kita cari diskusi, cari benang merahnya biar penonton ini dapat ilmu ya Pak Ustadz ya. Terima Pak Ustadz, jangan bengong. Ya. Jadi tetapi karena dimensinya berbeda, Jibril harus datang menjadi manusia tuh. Rupa manusia yang sempurna. Begitu pula firman yang tidak terlihat menjadi rupa manusia yang sempurna. Masa ada saksinya? Maria kan? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus di kota Daud. Saksinya siapa? Maria. Begitu pula yang seperti kau bilang tadi, Miriam saksinya. Kenapa firman menjadi manusia nggak bisa? Tetapi Jibril menjadi manusia yang sempurna bisa. Ya kan? Berarti Jibril membutuhkan materi untuk memasuki dimensi manusia yang terlihat ini. Ya kan? Makanya saya ingin membuat sebuah perbandingan nih Pak Ustadz. Perbandingannya apa? Pak Ustadz bisa lihat di dalam Al-Qasas ayat 30. Di situ kan materi yang dipakai kan adalah pohon kan? Allah menyampaikan firman-Nya di balik pohon kan? Berarti apakah pohon itu adalah materi yang dipakai oleh Allah yang tak terlihat? Untuk menyampaikan kepada materi yang terlihat yaitu manusia?
Ya, ini kita bicara nih Pak Ustadz ya. Kalau di dalam ilmu itu namanya transfigurasi. Ya, transfigurasi. Ya, coba Pak Ustadz jelaskan. Transfigurasi Baik. dari Jibril itu seperti apa? Baik, ya pernyataan kau di awal itu salah, RK. Karena kau akan kerepotan. Kata kamu firman itu gaib. Kan gitu. Perlu media seperti malaikat Jibril memerlukan media menjadi manusia. Begitu pula Tuhan kamu, kata kamu, ya, memerlukan media menjadi manusia. Maunya kamu. Kalau firman itu tidak terlihat lalu kamu yakini sebagai Tuhan, apa bedanya firman dengan iblis? Sama-sama kagak kelihatan. Coba jelaskan. Karena tolak ukurnya sama-sama tidak kelihatan. Firman dengan iblis apa bedanya? Yang mana iblis, yang mana firman? Yang mana roh, yang mana firman? Yang mana roh, yang mana iblis? Kan gitu. Ya, tolong kau jabarkan kepada kami, ya, apa bedanya iblis dengan firman? Sama-sama kagak kelihatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, kata kamu sesuatu yang gaib kalau ke dunia perlu media. Lalu kapan Yohanes lihat firman? Dari tadi nggak dijawab, makanya disitulah yang kutanyakan. Kapan Yohanes lihat firman? Firman itu gaib, sedangkan Yohanes itu dia di dunia. Kapan? Apakah dia saat itu datang ke hadapan Yohanes firman ini lalu ngomong, "Hei Yohanes, aku ini firman." Ada gitu? Jadi apa firmannya saat itu, saat ngomong sama Yohanes? Sehingga Yohanes berani menuliskan firman itu telah menjadi manusia, ya. Lalu kapan firman ngomong sama Yohanes? Kapan? Jadi apa firmannya? Sebelum dia jadi manusia, dia ngomong sama Yohanes jadi apa? Silahkan, ya. Bagus pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, saya suka. Ya, bagus pertanyaannya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan pertama Pak Ustadz saya langsung jawab nih Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz mengatakan apa bedanya firman yang tak terlihat dengan iblis? Bedanya adalah, makanya ada sebuah penekanan gramatikal di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Penekanan gramatikalnya itu adalah NRK, en hologos, n. N itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau apapun. Menjangkau titik logos itu tidak bisa. Ya, di luar minus kekekalan, kata seperti itu. Ya, jadi firman itu minus kekekalan, berbeda dan tidak terlihat, transenden. Berbeda dengan iblis. Iblis bukan minus kekekalan. Ya, iblis bukan minus kekekalan. Nah, perbedaan yang mendasar adalah firman-Nya Allah adalah NRK, en hologos. Minus kekekalan sudah ada. Ya, tidak bisa dilihat. Kemudian pertanyaan Pak Ustadz yang kedua tentang Yohanes. Saya tadi sudah menjelaskan di awal. Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan yang turun dari surga." Itu kata Yesus. Rasul Yohanes mencatat itu. Sebelum Abraham menjadi aku telah ada, yang berhubungan dengan Yohanes 1, NRK tadi itu. Minus kekekalan itu. Nah, dan data yang selanjutnya itu di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Ini di sini berbicara tentang transfigurasi dari Yesus Kristus. Di mana di situ Yesus membawa Petrus dan Yakobus serta Yohanes, ya, bersama-sama mereka naik ke atas gunung pada saat itu. Lalu Yesus di ayat yang Matius 17 ayat 2. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bersinar seperti matahari, pakainya menjadi putih bersinar. Lalu ada suara dari atas, "Inilah anak yang kukasihi." Ya, menunjukkan bahwa pribadi Kristus itu adalah pribadi manusia dan pribadi ilahi, yaitu pribadi firman Allah. Ya, jelas itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, kipas anginmu Pak Ustadz. Padahal ini nggak kencang loh. Terus lanjut. Kencang kali lah. Ya. Pencet Pak Ustadz, jangan bengong itu. PK-PK-nya dijalankan Pak Ustadz. Oke, ya. Dua pertanyaan Pak Ustadz saya sudah jawab berdasarkan ayat tuh. Ya. Pertanyaan saya tadi, di dalam Al-Qasas tadi, Allah mau berbicara kepada manusia, materinya membutuhkan pohon kan? Iya kan? Benar gak Pak Ustadz?
Nah, itu yang saya minta jawabannya dari tadi. Ya, saya minta jawabannya dari tadi Pak Ustadz. Jibril menjadi manusia, rupa manusia yang sempurna bisa. Firman menjadi manusia dan saksinya adalah Maria tidak bisa. Coba pikir, fair gak itu? Silakan Pak Ustadz. Oke, ya. Baik, ya teman-teman. Kalau Nabi Musa di dalam agama Islam itu disebut kalamullah ya. Kalamullah. Yang berbicara dengan Allah. Lalu kata RK, disamakannya nih ya. Firman yang menjadi manusia dengan firman yang digunakan oleh Allah secara langsung dengan media pohon. Maunya kayak gitu sama gitu. Padahal itu sudah bentuk yang berbeda ya. Satu suara medianya dengan hijab pohon. Sedangkan malaikat Jibril itu malaikat, bukan Tuhan yang ngomong. Berantakan kacau jadinya RK pemahamanmu. Jangan coba kau bedakan dulu dalam Islam itu yang ini malaikat, yang ini Allah Subhanahu wa taala langsung. Lalu apakah bisa dicocok logi dengan firman yang jadi manusia? Iya kagak bisa. Kagak bisa. Kenapa? Ya karena satu, yang dibicarakan adalah pohon, bukan manusia di Al-Qasas itu. Oke? Tuh. Jangan kau banding apel dengan jeruk. Kalau mau banding itu apel dengan apel, bukan apel dengan jeruk. Kagak nyambung gitu. Oke, nah tuh satu yang perlu kamu kritik gitu dengan pemikiran kamu. Yang kedua, RK tentang permasalahan NRK. Itu manusia tidak bisa menjangkaunya. Itu manusia, bukan iblis. Iblis bisa menjangkau itu RK. Kagak usah masalah firman doang. Tuhan kau aja dibawanya oleh iblis. Macam mana iblis tuh gaib? Tuhan kau Yesus itu manusia. Tuhan kau aja bisa dibawa iblis. Apalagi kalau cuma menjangkau firman yang sama-sama gaib. Rusak ya teman-temannya. Rusak RK ini rupanya. Jangan kau kasih alasan sama aku NRK itu nggak bisa tuh ya dijangkau iblis. Nggak bisa. Manusia yang kagak bisa jangkau. Tapi apa? Iblis bisa jangkau. Apalagi gaib sama gaib. Makanya kan susah jadinya. Apa bedanya firman dengan iblis? Salah jawaban kamu berarti. Gimana cara membedakan firman dengan iblis coba? Kalau kamu bawa ayat NRK hologos itu untuk manusia yang kagak bisa jangkau. Iblis masih bisa. Ya, kagak usah cuma masalah logos ya. Tuhan kau yang nongol aja sampai dibawa iblis ke atas bukit. Tuh, Ya. silakan kau jelaskan samaku. Oke, baik Pak Ustadz. Ternyata Ustadz gagal paham nih, mulai framing nih. Pak Ustadz, ya. Firman telah menjadi manusia. Ketika Yesus dibawa ke atas hubungan bait Allah, dia dicobai sama iblis, Pak Ustadz. Ya. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tidak takluk terhadap iblis. Tetapi bahkan Yesus bilang, hanyalah kau iblis. Kau tidak pantas mencobai Tuhan alam. Berbeda sama Muhammad, berarti iblis tidak bisa menjangkau dan menaklukkan firman itu, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus itu. Ya, iblis tidak bisa menjangkau dan iblis tidak bisa menaklukkan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Maka Yesus menghardik hanyalah kau iblis. Berbeda sama Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad pembawa kabar ya, firman dari Allah gitu ya. Tetapi firman dari Allah, pembawa kabar dari firman dari Allah ini, apakah ditaklukkan sama iblis sehingga Muhammad bisa kena sihir? Bukankah sahabat Rasulullah kekasih Allah yaitu Muhammad itu senantiasa dijaga sama Allah? Berarti sang pembawa firman dari Allah ini bisa kena sihir. Apakah firman itu ditaklukkan? Karena sang pembawa firman itu bisa kena sihir. Beda sama Yesus kan? Selesai kan kata Pak Ustaz. Ya, ini dua hal yang berbeda. Makanya coba Pak Ustaz jelaskan. Kemudian saya menjelaskan pertanyaan Pak Ustaz yang tadi di awal Pak Ustaz. Ya, saya lanjutkan tentang transfigurasi itu. Ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus ke atas Gunung Tabor namanya, ya, di situ
Mereka bertemu dengan Musa dan Elia pada saat itu. Saksinya Dwiganda saksi. Dwiganda saksi. Disaksikan. Lalu ada suara dari langit dari Sang Bapa yang transenden bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu transfigurasi. Tentang kebagaimana Allah. Ya, tentang Tritunggal juga ada dalam Lukas 1 ayat 35. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, mengandung firman itu ada, disebut sebagai anak Allah. Ada Allah yang maha tinggi dalam Lukas 1 ayat 35. Itu sudah Tritunggal. Ya. Simple loh Pak Ustadz. Ya. Coba kita kembali pada topik yang lebih mengkerucut gitu. Yesus punya Tuhan. Coba kau tunjukkan ayat Alkitab Yesus punya Tuhan di mana secara eksplisit. Silakan Pak Ustadz. Kalau kau nggak bisa buktikan berarti kau bohong. Oke ya teman-teman. Kehabisan jawaban ke Nabi Muhammad. Akhirnya kan gak nyambung ya. Gak nyambung. Kenapa RK? Udah kehabisan jawaban kamu. Gak bisa dijawab lagi gitu pertanyaanku. Sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penyampai firman. Ya, penyampai firman. Berarti firmannya kena sihir dong kata kamu. Enggak nyambung. Nabi Muhammad itu penyampai wahyu. Ya, bukan wahyu itu sendiri, bukan. Jangan kau samakan dengan paham pagan itu. Nabi Muhammad itu penyampai wahyu, penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Bukan berarti Nabi Muhammad kena sihir lalu firman itu apakah ditaklukkan? Lagi pula kau masalah kena sihir itu ya, itu hadis yang lemah. Karena satu jalur juga ya. Satu jazirah Arab itu RK bakal ribut kalau Nabi kena sihir. Tapi faktanya apa? Faktanya yang meriwayatkan hadis itu cuma satu jalur. Kok Nabi kena sihir nggak ribut? Sahabat yang lain banyak tuh, sahabat yang lain Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, ya, yang hadis lainnya juga kan pasti meriwayatkan semua. Oh Nabi kena sihir, tapi enggak cuma satu orang, nggak ribet, gitu. Makanya hadisnya lemah. Kalaupun hadis doib ini mau dipakai itu sebagai motivasi amal. Kalau kena sihir, maka silakan baca Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Nggak nyambung ke situ kau pembahasannya. Nggak nyambung. Al-Qasas itu belum dijawab tuh. Al-Qasas sama itu. Al-Qasas tadi kubantah. Bedakan apel dengan jeruk. Bedakan firman yang menjadi manusia, ya, terus malaikat yang menjadi manusia dengan kalamullah langsung zatnya dengan mediasi pohon, dengan media pohon gitu. Oke? Beda cara. Makanya kalau kau mau banding itu, bandinglah jeruk dengan jeruk, bukan apel dengan jeruk. Kagak nyambung. Wah, bahaya ini. Maka dari itu RK, kamu belum jawab juga tadi kesepakatan di awal masalah konsep ketuhanan. Aku mau tahu paham kamu seperti apa. Apakah betul dan kamu sepakat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu juga Maha Adil? Coba jawab ringkas saja. Sepakat atau tidak? Silakan. Tuhan yang Maha Kuasa ya tentu dia juga adil. Maha Adil gitu. Oke. Silakan lanjut. Kenapa? Kau nggak mau tanggapi narasiku? Ya ini gue mau tanggapin ini ya. Oh ya udah. Gue mau tanggapin ini ya. Jadi gini Pak Ustadz. Berarti Tuhanmu membutuhkan media ketika dia menyampaikan firman. Salah. Lanjut dulu. Tuhanmu membutuhkan media. Salah satunya di Al-Qasas ayat 30 medianya adalah pohon kan? Itu kan tadi Pak Ustadz jelaskannya seperti itu. Iya kan? Nah sekarang media yang dipakai dalam kekristenan ketika firman menjadi manusia adalah buah rahimnya Maria. Dan Maria adalah saksi. Didatangi sama malaikat Gabriel pada saat itu. Bukan Jibril ya. Ya, makanya Pak Ustadz udah kena nih. Maju kena, mundur kena. Tadi saya tanya siapa saksinya? Pak Ustadz bilang Miriam. Dalam Miriam 17. Begitu pula saya, ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Siapa saksinya? Maria. Terbukti dia mengandung. Seorang perawan yang mengandung kan? Terbukti.
Ya, Maria tahu itu adalah juru selamat. Dan orang Yahudi tulen tahu ya tentang peranan teofani Allah di dalam perjanjian lama itu kita tahu. Sebagai malak Elohim, sebagai malak Adonai, sebagai malak Yotevave. Jelas itu. Makanya Maria mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku, juru selamat. Ya, medianya adalah rahimnya Maria. Nah, berbeda di dalam Al-Qasas 30, medianya adalah apa? Pohon. Medianya adalah apa? Jibril harus jadi rupa manusia yang sempurna. Nah, saya lanjutkan ini Pak Ustadz. Ya, biar Pak Ustadz mengerti. Musa ketika di atas gunung Tabor, Yesus ketika di atas gunung Tabor bersama Yohanes, Petrus, dan juga Yakobus, ya, mereka bertemu dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia ini hidupnya jaraknya udah jauh. Ya. Tetapi ada transfigurasi di situ. Apakah itu transfigurasi atau seperti apa? Tetapi mereka masuk dalam sebuah dimensi yang begitu luar biasa. Petrus bisa melihat Musa, padahal zamannya berbeda. Yakobus bisa melihat Musa pada saat itu di atas gunung Tabor. Mereka bisa melihat Elia pada saat itu Yakobus. Ya kan? Lalu mereka mendengar ada suara dari langit dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, merujuk pada Yesus Kristus sebagai anak Allah, ya, yang memiliki dua natur itu. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ilahinya adalah firman Allah. Yohanes menyaksikan, Petrus menyaksikan, Yakobus menyaksikan. Jadi kesaksian itu betul-betul nyata. Berbeda dengan media yang dipakai, yaitu apa? Pohon. Masa firman menjadi manusia bisa? Tidak bisa. Tetapi ketika firman itu ingin disampaikan kepada manusia, harus lewat media pohon, itu harus bisa. Kan ini, apakah ini logika tidak cacat? Silakan, Pak Ustaz. Oke, ya. Jadi kamu itu salah dalam bernarasi. Contoh Nabi Muhammad ya di Sidratul Muntaha, beliau Isra Mi'raj langsung berbicara kepada Allah. Apakah perlu media? Kagak, kawan. Ya. Apakah Nabi Muhammad pakai pohon juga ngomong sama Allah di Sidratul Muntaha? Kan kagak. Terus nggak ada di situ Allah perlu pohon, nggak ada. Kamu ya narasi jangan kau tambah-tambah. Nih ayat Quranku, kau baca ya, kau baca. Nih, baca ya. Nih, di sini di dalam Quran surat Toha di ayat 10 ya teman-teman. Idro'a naron faqala li ahlihim kuthu inni anastu naron la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Apa artinya? Di sini dikatakan ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nabi Musa yang perlu gitu ya pohon itu untuk apa? Mendapatkan petunjuk. Bukan Allah yang perlu pohon dalam menyampaikan firman-Nya. Ya, Nabi Musa. Ya, terus apalagi nih? Falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika ia datang ke tempat api itu dipanggil, hai Musa. Gak ada Allah perlu pohon untuk menyampaikan firman-Nya itu, gak ada ya. Untuk menyampaikan kalamnya itu gak ada perlu apa-apa Allah. Sama ketika Nabi Muhammad ya langsung bercakap-cakap dengan Allah tanpa pakai media apapun. Nah, makanya cacat logika kau kan jadinya. Gak nyambung, pokoknya gak ada bisa kamu cari pembenaran firman itu jadi manusia, nggak bakalan ketemu dalam Islam. Karena apa? Itu adalah konsep yang tertolak. Oke? Kayak gitu. Makanya aku pertanyakan samamu ya tentang masalah konsep ketuhanan yang lengkap kayak gimana. Jangan cacat logika. Oke, begini RK. Kata kamu, tadi Tuhan itu, saya sepakat, dia maha adil. Bisakah maha adil ini disematkan untuk Yesus? Kutanya dulu. Oke?
Dijawab dulu pertanyaan terakhir. Apakah Maha Adil ini bisa disematkan untuk Yesus? Silakan kamu jawab. Yes, bisa. Bisa, Saya baik. tunjukkan data. Silakan tanggapi narasiku tadi. Silakan. Bentar ya, aku buka datanya dulu. Kena nih RK, bisa katanya untuk Yesus ya. Kena nih pasti. Saya enggak, kamu yang kena. Tunggu nih. kau habis mencret kali ini kau. Lanjut Ustadz. dulu. Dengar baik-baik Ustadz ya, dengar baik-baik Ustadz ya. Nah, ketika kamu berbicara, ketika Musa tadi yang data yang Pak Ustadz bawa tadi berbicara dengan Allah, medianya adalah api kan? Bukan api. Di situ Allah menyampaikan ya dia tidak perlu media. Cuma Nabi Musa langsung dipanggil gitu. Tapi suruh ke tempat yang ada api kan? Yang mau ke tempat ada api itu Nabi Musa. Bukan Nah. Allah yang perlu api. Kalau tidak ada api, apakah Nabi Musa ke sana? Enggak. Nah, berarti harus ada media sehingga Musa harus ke sana meyakinkan bahwa itu adalah Allah. Lah, Nabi Musa ke sana RK dia mau apa? Ngambil api untuk di perkemahannya. Bukan untuk apa? Mendengar perkataan Tuhan, bukan. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai itu apa? Nah, Iya. ya ketika Nabi Musa ingin mencari api itu ada dekat-dekatnya pohon di situ. Jadi suara itu keluar dari pohon. Di balik, bukan di pohonnya, di balik. Entah dari mana di balik itu. Pohon. Kalau tidak ada pohon, apakah ada suaranya? Bisa. Hanya saya nggak mau kejar Ustadz. Saya nggak mau kamu kabur lagi dari saya, Ustadz ya. Saya nggak mau kabur dari saya Nah, lagi. Saya kan nggak mau. contohnya tadi kan udah aku contohkan ketika Nabi Muhammad tanpa perantara berbicara dengan Allah. Oke. Bisa meskipun nggak ada pohon tetap bisa. Ya makanya saya akan bantah itu omonganmu. Silakan. Ya, ketika kamu memberikan sebuah argumentasi, sebuah cross check, sebuah perbandingan, sebuah perbandingannya itu adalah Muhammad ketika dia naik ke atas dia naik ke atas. Apalagi namanya nanti kau bilang tadi tuh Isra Miraj ya. Ini di dalam buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Ibnu Hishyak itu dalam keadaan tidur, Cuk. Iya kan? Dia dalam keadaan tidur, benar gak dia lagi tidur di rumahnya seorang Ummu Hani? Itu kan dalam keadaan tidur. Berbeda dengan Yesus Kristus ketika dia mengajak Petrus, mengajak Yakobus, mengajak Yohanes, ada transfigurasi, sebuah dimensi mereka bertemu dengan Elia, bertemu dengan Musa. Ada saksi matanya, jelas di situ. Lalu Yohanes menyaksikan bahwa di situ dialah adalah anak Allah, dia adalah firman Allah itu. Yakobus menyaksikan dia adalah anak Allah, dia adalah firman Allah itu. Di depan Musa dan Elia juga. Musa dan Elia pun mendengar pada saat itu. Ya. Nah, berbeda dengan kalian ini kan. Kamu melakukan sebuah perbandingan pada akhirnya kan blunder, Pak Ustadz. Coba kamu bantah yang saya sampaikan ini. Benar nggak Nabi Muhammad ketika dia Isra Miraj itu posisi tidur dan posisi mimpi, 3 kali mimpi dia bangun. Lalu siapa saksinya kalau dia mimpi seperti itu? Nah ini yang berbeda ini Ustadz. Kalau Yesus ada saksinya. Ya, transfigurasi yang saya jelaskan tadi di dalam kitab Matius tadi kan. Berbeda dengan Muhammad. Benar nggak dalam keadaan mimpi dan 3 kali mimpi terbangun? Saksinya siapa? Saya balikin pertanyaan itu coba. Silakan Pak Ustadz. Baik. Ya, mari kita baca ya teman-teman. Nah ya. Bagaimana pemahaman Islamnya? Wa qad ikhtilafas salaf ya bihasabi ikhtilafil akhbaril waridati. Faminhum man dhahaba ila annal Isra wal Mi'raj. Apa di sini? Ulama salaf memang berbeda pendapat termasuk yang dibawakan RK tadi. Tapi yang paling kuat apa pendapatnya? Bahwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah itu di malam waktu beliau sadar dengan jasad dan ruhnya setelah diangkat menjadi nabi. Ya.
kau bakal dibantah oleh ulama-ulama yang lainnya, RK ya. Kalau kau bawa paham yang minoritas gitu. Bawalah paham yang ijtihad. Yang seperti apa? Dalam keadaan sadar serta jasad dan ruhnya. Itu berdasarkan apa ayatnya? Mari kita buka Quran surah An-Najm ayat 13 nih ya. An-Najm ayat 13. Ntar. Saya bukakan buat RK nih. Quran surah An-Najm ayat 13. Ntar ya teman-teman. An-Najm. Biar kita kasih bukti juga sama RK ya. Nanti kita dipikir RK, ini ngibul aja. Betulkah Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu ya, dia naik beserta ruh dan jasadnya? Salah pencet pula saya. Sebentar ya RK, aku carikan nih ayat An-Najm, Quran surah An-Najm di ayat 13 nih. Nih, mari kita lihat ya teman-teman ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu. Masa melihat tidur? Masa melihat tidur? Katanya Nabi Muhammad tidur di tempat Ummu Hani. Kata Allah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Terus apa? Di sini pun dijelaskan Nabi Muhammad ya di ayat nih. Terusnya ya. Di sini dia melihat bintang syu'ara. Ya, bintang yang dia lewati dalam perjalanan melihat dengan mata kepala ya. Dari mana kau tidur? Ya, kau yang tidur. Jangan terlalu banyak mimpi kau, kan gitu. Kau aja itu yang tidur, RK. Nah, tuh sudah kubantah ya. Jadi Nabi Muhammad kok pakai sirah nabawiyah yang pendapatnya minoritas. Ambillah yang dari Quran, dari pendapat ijtihad ulama, yaitu dalam keadaan sadar beserta ruh dan jasadnya. Terkait tentang pertanyaanku tadi sedikit RK ya, aku makan waktu sedikit untuk menjelaskan tadi. Dari pertanyaanku, katanya Maha tadi bisa disematkan kepada Yesus. Baik, berarti Yesus Maha Adil. Betul RK? Yes. Oke, sekarang jika Yesus itu Maha Adil, Yesus yang kau tuhankan adalah Tuhan yang Maha Adil, RK, ini pertanyaanku yang satu pun tidak dapat dijawab oleh sekelas pendeta S3 sekalipun. Apa pertanyaannya? Jika Tuhanmu Maha Adil, jika Yesus itu Maha Adil, Yesus itu turun di Nazaret ya selama 33 tahun. Disaksikan oleh orang-orang di sekeliling Yesus doang, bukan di seluruh dunia. Mana keadilannya ya bagi mata kita? Oke? Bagi mata kita, keadilan Yesus itu di mana? Kita nggak bisa hari ini lihat Yesus, sedangkan orang abad pertama itu bisa lihat dengan biji matanya. Jika Tuhanmu Maha Adil, ya mana keadilan Yesus bagi biji mataku, biji matamu? Hari ini kita tidak dapat melihat Yesus. Ayo, jelaskan, di mana adilnya? Bagus pertanyaan, saya suka ini pertanyaannya. Pencet, jangan bengong. Pencet. Ya. Jadi untuk RK tuh biasanya menjawab dulu baru bertanya ya, baru sanggah argumentasi kamu, narasi kamu tadi ya Pak Ustadz ya. Bagus, saya suka diskusi kayak gini Ustadz ya. Ini mengedukasi juga orang-orang yang di bawah ini Ustadz ya. Jadi di mana kemahaadilan itu? Allah itu ya. Ya, ini kita bicara tentang sistematik teologi ini Pak Ustadz. Ya, jadi ada sistematiknya. Pada zamannya Adam itu berlaku sebagai imam. Ya, dan tugas dari seorang imam, tugas fungsi pokoknya itu ya adalah mengestafetkan kebenaran itu kepada anak-anaknya. Kemudian kita lanjut pada fase berikutnya, di mana Israel, kenapa bukan bangsa Arab? Israel, ya, ini pertanyaan buat Pak Ustadz itu. Kenapa bukan bangsa Arab yang dipimpin dan dijaga oleh Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Abraham? Ya. Nah, bangsa Israel pada saat itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan Harun sebagai imam pada saat itu. Tujuannya apa? Mengestafetkan kebenaran dan pemberitaan itu kepada segala bangsa.
Nah sekarang di zaman Yesus, ya, kamu bilang Yesus gak adil. Adil dong. Kenapa saya bilang gak adil? Pada saat ini Yesus mendirikan gereja Matius 16 ayat 18. Dan tugas dari gereja adalah mengestafetkan, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Adil gak? Didengar gak kepada segala bangsa? Didengar. Satu dunia ini Kristen. Mayoritas satu di dunia ini Kristen. Adil gak? Adil. Allah maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Ya, jelas itu, Pak Ustadz. Jadi kau bilang di mana keadilan dari Yesus? Sangat adil. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, jemaat dari Allah yang hidup. Tugasnya adalah memberitakan kepada segala bangsa. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dan banyak seluruh bangsa satu dunia ini mendengarkan Injil Kristus. Adil? Adil. Nah, sekarang saya sanggah nih omongan kamu Ustadz. Ini ada dua nih. Sirah Nabawiyah. Ya. Ya, ini dari sejarah lengkap kehidupan ini. Bisa lihat sendiri. Sirah Nabawiyah. Ada ISBN-nya. Ya Ustadz ya. Ini juga Sirah Nabawiyah, tetapi sirah yang tertua adalah Ibnu Hisham, betul? Oke, kita lihat nih Ustadz. Ya, kamu bilang nggak dalam keadaan tidur. Bagaimana Pak Ustadz bilang nggak dalam keadaan tidur, Ustadz? Teman-teman, kasih menang dulu teman-teman, biar ini catatan ini jelas nih teman-teman. Ini peristiwa Isra dan Miraj nih. Ya, ini posisinya lagi apa nih? Aku lagi tidur. Malaikat Jibril datang kepadaku. Kedua kalinya. Lagi-lagi dia lagi tidur. Ya. Jadi kau bilang itu Sidratul apa yang tadi itu saksinya adalah Allah dan Jibril. Nah sekarang jiwa dan raga ini posisinya lagi tidur loh, Pak Ustadz. Posisinya lagi dalam mimpi loh. Baca yang betul itu ia membangunkanku. Iya kan? Ia membangunkanku. Jadi tidur. Jadi kalau udah dibangunkan tuh masih tidur gitu saat bangun. Lalu tidur lagi. Aduh. Lanjut dulu. Ya kan? Dibangunkan tidur lagi. Dibangunkan tidur lagi. Dibangunkan tidur lagi. Kan Berbeda dibangunkan dengan toh. Yesus. Tidur Kan lagi. dibangunkan, bukan tidur lagi, dibangunkan dia. Jadi sesuai Tiga dengan kali, penjelasanku. 3 kali tapi akhirnya apa? Bangun kan? Posisi tidur. Di mana posisi tidur? Nah. Ayo, tampilkan lagi datamu. Tampilkan lagi datamu. Itu. Tampilkan lagi datamu, baca lagi. Pak Ustaz. Tenang. Ya, oke. Jangan potong. Ya, itu kan dalam posisi tidur Ustadz. Saya hanya ingin melakukan sebuah komparasi dan perbandingan. Perbandingannya apa? Di dalam kitab Matius yang tadi saya bacakan, ya, di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9, itu Yesus tidak dalam keadaan tidur loh. Ketika dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas Gunung Tabor, bertemu dengan Elia dan Nabi Musa, itu tidak dalam keadaan tidur loh. Nah inilah letak perbedaan antara Kristen dan Islam. Saya pun tidak mau memaksanya. Letak perbedaannya di sini, Ustaz. Kalau kalian, Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Meskipun dibangunkan. Ya, tetapi Yesus Kristus bukan dalam keadaan tidur. Udah tahu letak perbedaannya. Yesus tidak pernah dalam keadaan tidur loh. Ya, jadi kesaksian itu betul-betul fakta. Ya, dwiganda saksinya ada. Sekarang saksinya satu orang manusia yang menyaksikan. Sabar gini Pak Ustadz ya. Terakhir. Pertanyaan saya nih Ustadz. Tunjukkan satu orang manusia atau dwiganda saksi, 2 orang manusia ya, yang menyaksikan Muhammad melakukan Isra Miraj. Silakan. Jawab dulu, baru narasi. Bentar. Aku bernarasi dulu, keburu lupa. Ya, nanti kalau ku jawab dulu keburu lupa aku. Jangan kau kibulin aku gitu ya, RK ya. Kau baca Sirah Nabawiyah, tapi saat itu malaikat Jibril membangunkannya. Yang namanya orang bangun itu nggak bisa disebut mimpi. Bangun bukan tidur.
Kau bawa data, tapi data kau sendiri menghantam kau. Macam mana? Aduh, ini balu sampai 7 turunan, RK. Aduh, data yang kau bawa, data yang kau bawa malah menghantam kau sendiri dan membenarkan penjelasanku bahwa Nabi Muhammad itu secara sadar beserta ruh dan jasad karena dibangunkan oleh malaikat Jibril saat dia tidur. Makanya kata Quran, Nabi Muhammad itu melihat dengan mata malaikat Jibril yang aslinya seperti apa. Terus waktu dia di Isra Mi'rajkan, dia melihat bintang syu'ara, bintang syura gitu. Atau bintang Syria yang kita kenal sekarang. Yang gulungannya cepat tuh 2. Menurut ilmu pengetahuan, oke? Dengan mata biji matanya dia lihat. Bangun, mimpi lah RK ini, ya. Itu jawabannya, ya. Terus berkaitan tentang masalah ini, RK. Kata kamu tadi Yesus, ya. Yesus itu maha adil. Kau ini ditanya apa, jawabnya apa? Gak ngerti aku, ya. Yang kutanya, mana keadilan Yesus bagi biji mata kita? Kalau dia itu maha adil bagi biji mata, bukan kau cerita iman, cerita Adam, cerita Abraham, gak nyambung. Yang kutanya itu, kalau Yesus itu maha adil, ya artinya dia adil kepada seluruh manusia. Kalau ada manusia satu orang lihat dia, maka Yesus wajib menghadirkan dirinya kepada seluruh manusia di muka bumi agar bisa disebut dia itu adil. Tapi faktanya apa? Yesus di abad pertama turun 33 tahun. Hanya segelintir orang yang lihat Tuhan di abad pertama doang. Oke? Sekarang kita di tahun 2025. Mana keadilan Yesus bagi biji mata nih, ya? Biji mata. Yang kutanya biji mata, bukan masalah iman. Biji mata kita. Itu yang kutanya sama kau, ya. Bukan kau cerita Adam, Abraham, gak nyambung. Habis itu Musa sampai estafet ke Yesus. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya sekali lagi kutekankan, ya, bagaimana keadilan yang dinamakan maha adil dari Yesus bagi biji mata kita. Kayak gitu. Apakah kau pernah lihat Yesus secara nyata? Apakah saya pernah? Saya nggak pernah. Bagi saya nggak adil itu Yesus. Orang abad pertama aja yang dia perlihatkan fisiknya. Sama saya enggak. Ini Tuhan macam apa? Oke? Bagus. Itu. Saksi ketika Muhammad Isra Mi'raj, saksi dua manusia. Oke, 2 manusia kan? Macet tuh. Ntar. Aku Kalau nggak tadi ada, tahan dulu. Ada. Ya udah kau tanggapi dulu, ada. Jawab dulu. Kau belum jawab gimana? Nah, yang pertama tadi udah kau katakan satu saksinya Muhammad udah. Saya 2 saksi. Masa satu pertanyaan saya aja nggak dijawab? 2 orang saksi manusia yang menyaksikan Muhammad Isra Mi'raj itu siapa? Satu Ummu Hani. Ummu Hani. Iya. Ummu Hani lihat. Ummu Hani kan ada saat kejadian. Tadi kau bilang tidak di rumah Ummu Hani. Kena kau. Lah. Tadi kau Ummu Hani lihat. Tadi kan saya bilang kan, Ustaz. Saya bilang di rumah Ummu Hani. Kau bilang tidak. Di rumah Ummu Hani itu kan dia tidur dikabarkan kan gitu. Ummu Hani tidur gak? Waktu Nabi satu kamar dengan Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad. Sabar. Apakah Ummu Hani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu dia melihat juga Jibril ada di situ, coba. Coba nih ya, kau baca nih ya. Jawab. Kena kau nih, mati kau. Jangan ngeles kau. Oke. Nih. Sabar ya. Aku carikan dulu yang eksplisitnya. Sebentar ya, aku banyak data tentang masalah itu nih ya. Tapi ku carikan kata yang eksplisit di data ini, oke? Silakan kamu tanggapi dulu tentang masalah mata tadi. Aku mau dengar. Ustaz? Nanti ku tunjukkan, oke? Nggak tunjukkan websitenya mana? Ntar. Jawab dulu sambil aku cari data yang eksplisitnya. Ada dari NU Online ada. Loh, kok macet? Di NU Online pun ada. Macet apanya?
Data banyak berhamburan di NU online pun ada, mau kau? Ya kalau banyak silakan sekarang. Ayo udah, sambil kau jawab sambil ku bukain. Aku mau dengar. Oke lah. Mati kau. Apanya? Macet kau Ustaz. Apanya Makanya macet? pertanyaan- Ini datanya Oke, berhamburan. Nanti ku tunjukkan, silakan. Iya. Oke. Tadi di awal ketika saya membawa tentang Umuhani, kan Ustadz bilang tidak. Makanya pertanyaan saya, apakah Umuhani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu Oke. dia menyaksikan Jibril itu datang, Terus? ya kan? Berarti saksi mata. Makanya saya bilang Yesus Kristus kami, ya ada transfigurasi. Saksinya Yohanes, saksinya Yakobus, saksinya Petrus. Mereka bertemu Musa dan Elia, lalu mereka ini mendengarkan suara dari langit. Ada saksi matanya. Ya kan? Secara nyata. 3 orang. Ya, makanya pertanyaan saya, apakah Muhammad satu kamar dengan Umuhani? Kau maju kena, mundur kena nih Ustadz. Siapa Ya. saksinya? Ya, sabar, sabar. Tahan Ustadz, tahan. Tahan Ustadz, tahan. Ya. Nah, kemudian Ustadz ya. Ya. Oke, saya kasih kamu lah waktunya, nggak apa-apa, silakan. Jawab dulu. Nah, mana masalah mata? Apa lagi pertanyaan kamu apa? Oh, tentang mata, melihat Yesus. Lah, Oke. iya. Mana Tuhanmu adil? Kan gitu. Oke. Baik, saya jawab. Saya lupa ya. Nah, Silakan. Ustadz, di dalam gereja Katolik, ini lihat tentang mata ya. Gereja Katolik memiliki suksesi apostolik yang jelas, runutan pengajaran, kesaksian dari Rasul Sapa, dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja, dan sampai pada saat ini paus kami. Ya, jadi pengajaran dan runutan suksesi itu betul-betul runut dan terarah. Salah satu pengajaran yang merujuk pada pertanyaan Pak Ustadz adalah bagaimana, apakah mata kamu melihat Yesus? Ya, di dalam Ekaristi kami melihat Yesus. Saat doa syukur agung, di mana pastor mengangkat itu, lalu dia bilang apa? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia. Bagaimana itu mereka memperagakan ulang kejadian 2000 tahun lalu di dalam Ekaristi. Ya, lalu kami melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mata saya melihat. Ketika bilang lihatlah, jangan saya tidak tunduk. Saya melihat dan memandang itu. Jadi apakah kau pernah lihat Yesus? Saya lihat Yesus di dalam Ekaristi. Selesai. Ya? Selesai kan? Benar kan? Benar kan? Dalam dimensi rohani saya melihat kan? Udah atau belum? Oke, sekarang silakan kamu jawab. Siapa saksinya? Laki-laki, perempuan yang melihat itu? Silakan. Kamu yang nggak yang nyampe. Gini yang ku tanya tadi samamu, dengan mata kita, biji mata, bukan dengan mata biji mataku. bukan dengan Ekaristi, bukan. Ya karena memang Ekaristi adalah keimanan saya. Sekarang aku tanya, kau lihat fisik Kamu tahu Yesus Ekaristi enggak? apa? Bentar Kamu tahu aku Ekaristi tanya, apa enggak? yang aku minta perbandingannya, kau lihat fisiknya Yesus enggak? Saya melihat di dalam Ekaristi. Iya, di dalam Ekaristi dengan mata. Makanya kau harus ikut Ekaristi, Ah. Cup. Aduh, ya. Kalau untuk masalah Kan Ekaristi kamu di minta dalam kesaksian kekatolikan, saya. Kamu minta kesaksian saya kan? aku Saya minta melihat di mata mana? saya. Kak, aku tidak minta kesaksian kamu di mana bentuk maha adilnya Yesus terhadap seluruh manusia, bukan cuma sama kamu. Yesus sudah sangat adil, dia mendirikan gereja supaya semua bangsa datang ke dalam Nih. gereja dan melihat Ekaristi itu. Masalahnya Dengan kamu datang mata ke yang gereja. kumasalahkan. Berarti gini Yusuf, ya Pak Ustadz ya. Berarti yang bukan Yesus yang tidak adil. Yesus sudah menyediakan sarana yaitu gereja agar kamu menyaksikan dia di dalam gereja dan dalam Ekaristi. Kamu yang tidak mau datang ke gereja, berarti yang tidak adil itu bukan Yesus, tetapi